Doni pingin mamanya seperti apa? Coba disampaikan. Dari udah pabrikan. Jadi kalau sudah sukses berarti kan bakal balas budi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detikasa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Ya teman-teman, sekarang kita berada di Jalan Lingkar Selatan, Kota Serang. Di perjalanan kita melihat seorang anak-anak remaja lagi tidur dengan penampilan yang cukup kotor dan bahkan pakaiannya sudah robek-robek. Di sampingnya ada tempat usaha yang bernama Cool Plus, ya, yang bernama Cool Plus. Cool Plus ini tempat kata film, kata mobil. Nah, kita bertanya ke salah seorang karyawan tentang anak ini. Siapa anak ini sebenarnya? Apakah pernah ditanya atau tidak? Mas, perkenalkan kami dari Detikasa, relawan sosial. Mas tahu nggak anak ini siapa? Kalau saya kurang tahu. Ya, Mas, terima kasih ya. Terima kasih. Kita langsung aja tanya si anaknya nih, dan langsung kita bangunin. Ya, mudah-mudahan kita bisa menggali informasi siapa anak ini sebenarnya. Mas, jalan raya ini berisik sekali, hampir nggak kedengaran suaranya. Kita menumpang ke ruang kosong ke belakang biar lebih senyap. Ya, di sini. Di luar ini berisik sekali, banyak suara mobil, jadi kita pindah ke belakang. Namanya siapa? Doni. Doni apa? Muhammad Guntur. Panggilan Doni. Oh, beda ya. Dari nama asli ke panggilan. Panggilannya Doni. Oh, awalnya mau dikasih Doni Ristianto. Katanya terlalu bagus, akhirnya diganti Muhammad Guntur. Oh, yang bilang terlalu bagus ya? Itu. Oh, memang nggak boleh terlalu bagus gitu? Ya nggak boleh, tapi ya dikasih sama saudara Muhammad Guntur sama Doni tinggal di mana ini? di Kampung Baru. Kampung Baru. Kampung Baru itu posisinya di mana ya? Di Pasar Lama. Pasar Lama, masuknya dari jembatan Pekarungan. Masuk ke dalam, jauh nggak ke dalam? Nggak terlalu jauh. Nah, Doni masih punya orang tua? Masih, dua-duanya masih lengkap. Siapa nama bapaknya? Bapak Salih. Bapak Sali. Pak Sali apa? Sali aja. Kemudian nama ibu? Ibu Yuli. Nah, mereka ini, orang tua Doni ini kerjanya apa? Pengamen. Kalau ibu? Oh,
Kalau itu workshop orang bersaudara. 8 satunya doang. 8 bersaudara. Doni nomor berapa? 7. Doni nomor 7. Oh, yang pertama siapa namanya? Dhani. Teh Hani. Udah dewasa. Tinggal di mana dia? Di situ juga. Saya Cilumas. Di Siluas. Yang kedua, Hadi. Hadi di mana? Hadi itu di Hah? Kerja di Jakarta. di Jakarta. Yang ketiga, Yang ketiga Tuti Tuti di mana ini dia? Tuti? di Lampung. Di Lampung. Yang keempat, Yang keempat ada di rumah. Yang kelima, yang kelima ya sama di Lampung. Lampung. 6, Udah nggak ada. meninggal waktu kecil. Yang ketujuh, Ini lihat Lia. Yang ke-8, saya oh Deni yang ke-8. Berapa orang semua? nggak ada. Sama adek, berarti 9. Iya Pak. Ya, jadi wawancara awal ini anak ini masih normal sekali. Pikirannya masih dia masih bisa menjelaskan tentang keluarganya. Tidak ada yang beda, tidak ada yang miss, semuanya jelas. Doni pernah sekolah nggak? Pernah sekolah di mana? Bareng. Hah? Bareng. Di mana? Di Barengkok. Barengkok. Di mana itu? Soalnya sudah lupa lagi. Sekolah apa? SD. Sampai lulus? Saya cuma kelas 2 doang. Kenapa Doni tidur di jalan? Ini sudah lama nih kita lihat Doni ini tidur di jalan. Kenapa? Ya, itu saya cuma kayak tidur doang. Nanti kalau udah tidur ya pulang. Enggak, pertanyaannya kenapa mesti di jalan? Doni punya rumah kan? Iya. Nah, kenapa tidur jalan? Alasannya apa? Ya begitu lah. Dimarahin siapa? Ya ibu ngomelin tapi padahal nggak ada salah. Oh, jadi sering diomelin sama ibu, nggak ada salah diomelin aja. Itu jadi karena sering diomelin mama di rumah tanpa sebab, Doni nggak salah, nggak apa, dia ngomel aja. Ya tiap sore juga kayak ngomel terus ada lagi. Ya, jadi mengejutkan memang. Karena sikap orang tua yang selalu ngomel, nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Doni selalu diomelin, nggak jelas, nggak ada salah ngomel. Terus akhirnya Doni tidur di jalanan. Yang sebenarnya tempat Doni tidur ini juga tidak terlalu jauh dari rumah dia. Doni ada kerja nggak? Setiap hari itu kerja nggak di jalannya? Aman. Ngamen? Ngamennya bagaimana? Emang ada alat ngamen? Ada minjem tabungan tuh. Ini sama mobil. Ngabisin mobil. Ngebersihin mobil. Terus dapat uang. Ada uangnya. Dibeliin apa itu uang kalau dapat uang? Beli nasi padang. Banyak uangnya, coba lihat. Udah beli. Oh, udah dibeliin. Sehari itu dapat berapa? 20. Oh, dapat kita 20. Nah, bapaknya setiap hari itu pulang di rumah. Pulang ya. Pulang ke rumah. Kalau ibu? Ya tapi ibu nggak ya sering soalnya kan kerjanya di rumah. Oh, memang kerjanya di rumah. Jadi di rumah itu ada barang-barang rongsok. Di belakang itu tempat sampah. Tempat sampah gitu. Jadi memang ibunya selalu di rumah. Terus rumahnya berapa orang tinggal di rumah itu? Kakak saya ya kalau ada saya. Coba berapa orang? Coba ibu, bapak, terus siapa lagi? Ibu, bapak, ada saya, kakak saya sama bapak saya sama kakak saya. Ya Berapa orang? 7 orang. 7 orang. Sekarang udah jadi 5 orang. Itu juga di belakang yang berantakan banget itu nggak ada tempat. Jadi rumahnya sebesar apa rumahnya? Rumahnya kecil. Nggak lebih gitu dari. Oh, kecil. Jadi rumah ini penuh dengan rongsok, sampah katanya di belakang itu. Rumahnya itu kecil sekali. Sekarang dihuni oleh 7 orang. Jadi hampir tidak ada tempat mereka ini tidur dengan anak yang sebanyak ini. Miris memang melihat kondisi si Doni ini, kenapa dia tidur di jalan. Kondisi yang pertama,
Ekonomi keluarga mungkin ini kemungkinan ekonomi yang sangat sulit. Kemudian anak yang banyak, anggota keluarga yang sangat banyak. Dia aja bersaudara 9 orang. Kemudian rumah yang kecil, pekerjaan keluarga yang sebenarnya tidak memenuhi, tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga yang sebanyak ini. Seorang pemulung dan pengamen mempunyai anak 9 orang yang masih kecil-kecil. Itulah sebabnya Doni ini seperti tidak ada perhatian dari keluarga, dari orang tuanya, karena kedua orang tuanya sibuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga anak terlupakan. Doni pernah nggak dicari sama bapak selama Doni tidur di jalan? Dicari sama bapak? Disuruh pulang? Disuruh. Kenapa nggak pulang aja di rumah tidur gitu, meskipun di tempat yang sempit? Malas pulang. Soalnya ya cuma takut dimarahin aja. Takut dimarahin. Doni ada bandel-bandel di rumah? Ya ada sih. Apa bandelnya? Karena ya bandel pergi nggak bilang-bilang. Nggak kepikir pulangnya, diantarin pulang ya? Diantarin pulang sekarang. Nanti di ini, yuk. Ya, kamu ganti pakaian, diantarin pulang. Saya mengutar. Ya itu. Ada itu. Kapan? Ya kalau saya pulang aja sih. Ya kalau pulang diantarin orang itu ya itu dimarahin. Oh, kalau pulang diantarin pasti dimarahin. Jadi memang alasannya dimarahin. Jadi seperti apa nih kemarahan orang tuanya, nanti coba langsung kita telusuri ke rumahnya Doni. Boleh ya ke rumah Doni ya? Boleh? Saya nggak tahu sih nanti. Kenapa? Ya boleh ke rumah Doni. Kenapa Doni nangis? Apa yang membuat Doni sedih? Kenapa? Ini badan kamu udah kotor sekali. Ya nanti kita ambil mobil ke rumah, nanti kamu dinaikin mobil bisa ke rumah ya. Mau? Jadi teman-teman, ini ada kedua orang tuanya, ada rumahnya juga jelas. Maksudnya kita antarkan ke orang tua, tapi dia nggak mau. Dia takut sepertinya, memang ada masalah dia nanti. Nah, apa nih keinginan Doni sebenarnya seperti apa di rumah itu? Doni itu pengen apa? Ibunya pengennya seperti apa? Ya, biar nggak dimarahin aja lah kalau nggak ada salam. Tiap hari domelin gak jelas. Ya, udah males diungkit. Ya, domelinnya ya kadang ya beda-beda sih. Ya, lagi udah biasanya mah ya domelinnya biasa aja, tapi ya aja ada yang beda. Kan orang tua ngomelin anak itu pertanda sayang, bukan benci. Pasti dia pengen memperbaiki kamu. Iya, tapi kan jangan dicium masa domelinnya nggak jelas. Padahal saya juga ngapain aja nggak bisa. Di rumah juga kecil, ngantar ada sekolah. Ya, waktu ada tamu, terus saya jadi setiap pagi kamu kalau di rumah ngantarin adik sekolah, ngantarinnya pakai apa? sepeda Pak. Oh, sepeda. Nah, rumahnya Doni ini, itu rumah sendiri apa? Ngontrak. Oh, ngontrak. Kalau aslinya dari mana? Asli Lampung. Dua-duanya, bapak ibu Lampung. Kalau Bapak dari mana? Sunda sih. Oh, bapaknya Sunda. Oh, nggak tahu Doninya di orang mana. Nah, ibu Lampung. Doni pernah ke Lampung?
Tahu? Oh, nggak pernah ya. Jadi sudah lahir di sini. Karena lahirnya di Lampung, tapi nggak pernah tahu Lampung. Oh, lahir di Lampung, kemudian besarnya di sini. Gitu. Nah, Doni, kalau nih mamahnya mendengar ini, coba Doni sampaikan isi hati Doni. Doni itu pingin seperti apa? Doni pingin mamahnya seperti apa? Coba disampaikan. Dari enggak pabrikan. Jadi kalau ada sukses berarti kan bakal balas budi juga. Terus pingin ibunya nggak marah-marah terus. Ya lebih baik aja. Jadi lebih baik. Mengkhawatirkan memang kondisi Doni ini. Dia sangat kecewa kepada ibunya yang selalu marah-marah. Jadi harapan Doni mamanya ini tidak ngomel dulu setiap hari. Itu harapan Doni yang keluar dari lubuk hatinya. Dia tidak ingin diomelin sepanjang waktu. Karena bagaimanapun juga anak sebesar ini perlu dirangkul, perlu rangkulan, perlu perhatian. Tetapi lain hal dengan Doni tidak mendapatkan itu. Setiap hari Doni tidak pernah tenang hidupnya di rumah. Doni tidak pernah nyaman. Akhirnya Doni terlantar di jalanan, dia tidak betah di rumah. Dia lebih nyaman tidur di emperan toko daripada di rumah. Nah, ini koreksi buat kita para orang tua agar selalu menjaga sikap, menjaga lisan kita. Mungkin maksud mamanya itu baik agar Doninya bisa berubah, tetapi mungkin caranya ini kurang tepat, membuat anak merasa tertekan, merasa tidak nyaman, merasa selalu terintimidasi di rumah. Nah, ini perlu perhatian bagi orang tua. Janganlah selalu mengomelin anak tanpa sebab. Mungkin ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Nah, akibatnya ya seperti ini. Anak tidur di jalanan. Buat bapaknya Doni, apa harapan? Kerja juga bagus, tapi ya bapak gitulah. Suka ngerokok, mukanya berhenti ngerokok. Oh, Sama ya semoga aja ya nggak usah ini apa itu namanya ngerokok lagi. Itu makanya berhenti betul. Oh, Doni nggak pingin bapaknya ngerokok. Kalau Doni sendiri ngerokok nggak? Oh, nggak ngerokok. Jadi harapan Doni buat bapaknya agar tidak merokok, berhenti merokok. Kenapa Doni minta harapan berhenti merokok? Ini ya bapak kan coba ngerokok tempat-tempat itu dengan nggak tahu. Bapaknya sampai terbatuk karena merokok. Itu harapan Doni, bapaknya stop rokok. Karena mungkin kondisi rumah yang sempit, pengap, tanpa jendela, merokok di dalam rumah, sampai anaknya juga merasa tidak nyaman dengan asap rokok. Doni mau nggak masuk pesantren? Jadi tinggal di pesantren, Doni nggak bayar. Sebenarnya sih mau, tapi ya perasaan kalau kangenan. Kenapa? Kangenan. Jadi gini, kamu ditaruh di pondok, di pesantren, di sana ngaji, hidup teratur, bersih, nyaman, dan tidak bayar. Kamu bisa sekolah di situ. Kalau di pesantren itu enak, banyak teman, makan teratur, tidur teratur, dapat ilmu. Ya, mau pesantren. Kalau mau pesantren nanti dimasukin pesantren. Kalau sekolah masih mau? Sekolah apa? SD. Ini Doni ini pernah mandi nggak? Mandi nggak? Pernah sama teman saya dari Bali. Hah? Mandi di kali. Ini udah lama nggak mandi sepertinya?
Makanya kotor. Ini gara-gara aku lain. Gara-gara aku itu kemarin Ini pakaian kamu nggak sobek-sobek ini? iya, untuk lampu itu nggak sengaja ya. Sobek-sobek. Coba kita lihat rambut dulu. Ini kalau kutunya banyak. Ya gatal kepalanya. Gatal. Ini kalau telur kutu banyak ini pasti banyak kutunya. Tuh banyak banget telur kutu tuh. Kita potong rambutnya, nih rambutnya udah panjang, nanti dikasih peditok. baru dipotong. Hah? Ini dipendekin, nanti dipeditokin kepala kamu, ya. Dikasih racun itu biar nyaman. Terusnya dulu tempat kita aja. Hah? Manjingnya tempat. Oh gitu, takut ya kalau pulang ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Kita tidak apa-apain Doni dulu, kita telusuri dulu nih Doni ini siapa, kita minta keterangannya, kebenarannya seperti apa. Kemudian kita datangin lagi Doni ke sini, nanti kita antarin pakaian, sendal dan uang. Ya. Nanti kamu jangan kemana-mana ya. Nanti kita kasih pakaian, nanti dikasih duit. Jangan pergi. Ya. Ya, baik teman-teman. Nanti kita berhubung nih pakaian untuk seukuran Doni lagi nggak ada pakaian untuk seukuran Doni, celana juga, karena biasanya kita menyiapkan pakaian-pakaian dewasa. Nah ini kita beli pakaian dulu, kita ambil dulu pakaian, kemudian sendalnya. Nah nanti kita akan kesini lagi, mudah-mudahan Doni nanti masih di sini ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.